Waktu saya jalan keliling Times Square, New York, saya gak sengaja nemu orang Islam lagi sholat di trotoar jalan. Bebas, tidak ada yang ganggu. Di Amerika yang katanya negara setan, orang Islam bisa bebas sholat tanpa ada yang ganggu. Sementara di Indonesia yang katanya negara sila pertama berketuhanan, orang Kristen malah dilarang berdoa. Mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau dua ini Jadi siapa sebenarnya yang setan? Waktu saya jalan keliling Times Square, New York, saya gak sengaja nemu orang Islam lagi sholat di trotoar jalan. Bebas, tidak ada yang ganggu. Di Amerika yang katanya negara setan, orang Islam bisa bebas sholat tanpa ada yang ganggu. Sementara di Indonesia yang katanya negara sila pertama berketuhanan, orang Kristen malah dilarang berdoa. mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau dua ini Jadi siapa sebenarnya yang setan? Ya, memang miris apa yang lagi-lagi terjadi di Indonesia ini ya teman-teman ya. Di mana banyak saudara-saudari kita yang minoritas, khususnya yang beragama Kristen, yang selalu mengalami persekusi, di mana seringkali saudara-saudara kita orang Kristen ini dilarang untuk beribadah, baik itu di gedung yang memang tidak diperuntukkan untuk sebuah rumah ibadah, dan juga di rumah pribadi ya. Banyak saudara-saudara kita yang akhirnya tidak tenang ya, atau malah sampai menghentikan ibadah mereka oleh karena persekusi yang mereka alami ya kan. Dan ini seringkali dilakukan oleh saudara-saudara kita yang oknumnya memang beragama Islam ya teman-teman ya. Sedangkan dari apa yang diposting oleh Permadi Arya ini ketika beliau sedang melakukan perjalanan atau traveling di Amerika Serikat, tepatnya di New York, di sana ada seorang yang kita boleh melihat yang sedang melakukan sholat, dan sholatnya itu bukan di masjid, bukan juga di rumah, bukan juga di sebuah gedung, tetapi ini malah seorang Muslim melakukan sholat di tempat umum. Dan kita melihat sendiri di sana tidak terjadi apa-apa. Beliau yang sedang sholat ini tidak diketemukan ada orang yang melarang dia atau menghentikan dia untuk sholat ya. Jadi ya benar aja apa yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya teman-teman, bahwa Indonesia yang katanya berdasarkan Pancasila, di sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tetapi sepertinya itu hanyalah sebuah tulisan yang sepertinya tidak menjadi sebuah kenyataan ya. Karena memang ini yang kita lihat akhir-akhir ini ya, banyak sekali saudara-saudara kita umat Kristen yang hendak beribadah dengan tenang tetapi tidak mendapatkannya. Karena kenapa? Karena memang mereka belum mendapatkan izin untuk mendirikan bangunan, sehingga ya mereka tentunya tidak mempunyai gedung yang diperuntukkan untuk beribadah. Tetapi ya ketika mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, mereka juga dilarang ya teman-teman. Ini sangat miris sekali. Padahal beribadah itu adalah merupakan hak asasi manusia, dan itu juga tentunya kita tahu sendiri bahwa konstitusi kita menjamin akan hal itu. Tetapi ya itulah yang terjadi teman-teman ya. Dan dikatakan oleh Bang Permadi Arya di sini, saya akan bacakan sebuah komentar, maksudnya sebuah caption yang disampaikan oleh beliau. Waktu saya jalan kaki keliling Times Square di New York ya, saya nggak sengaja menemu orang Islam lagi sholat di trotoar jalan. Bebas, tidak ada yang ganggu ya, betul sekali. Di Amerika yang katanya negara set ya, orang Islam bisa bebas sholat tanpa ada yang ganggu. Sementara di Indonesia yang katanya negara sila pertama berketuhanan, orang Kristen malah dilarang berdoa. Jadi siapa yang sebenarnya yang set? Nah teman-teman
Ya, silakan berikan komentarnya ya. Memang sengaja saya sensor beberapa kata ya yang memang selalu ini menjadi sebuah pelanggaran ya di YouTube ini. Nah, kita akan coba melihat ada komentar-komentar di sini dan nantinya tentunya teman-teman juga bisa memberikan komentarnya di kolom komentar video ini. Yang pertama sekali ada komentar dari Budi Setiawan. Di Amerika melestarikan undang-undang yang dilindungi apapun agamanya. Ya, keren ya. Lalu berikutnya ada dari Kayla Lairio ya. Itu yang lagi sholat di Amerika Serikat orang Indonesia ya bang. Sholatnya di pinggir jalan. Nah, kita sih belum tahu apakah itu orang Indonesia atau orang mana. Yang penting ya kita melihat dia melakukan sholat dan tanpa gangguan tentunya ya. Ada komentar dari Guyana Surya ya. Semoga di Times Square New York ini segera dibangun masjid supaya umat Islam bisa beribadah di situ di dalam sebuah bangunan, bukan di trotoar lagi. Dan semoga semua umat Indonesia bisa menjalani ibadahnya dengan tenang, tidak ada yang mengganggu lagi seperti kejadian pembubaran ibadah yang baru-baru ini populer. Ya, kita memang tentunya berharap seperti itu teman-teman ya, khususnya di Indonesia ya. Kalau boleh umat-umat Kristen bisalah mendapatkan ketenangan ketika beribadah ya. Jangan lagi ada yang namanya pembubaran ibadah yang dilakukan oleh oknum-oknum dengan mengatasnamakan agama ya. Ada komentar dari Ilfridge ya. Indahnya toleransi, betul sekali. Dari Arya Kob ditanyain enggak itu Om, yang sholat itu ada yang ngusir enggak? Kan mayoritas bukan muslim di Amerika. Nah, kita akan coba melihat kira-kira. Nah, ini langsung ditanggapin ya. Ada minoritas aman di Amerika. Nah, betul sekali ya kan. Jadi memang mereka nggak diapa-apain ketika mereka sholat di situ ya. Mereka diberikan kesempatan untuk melakukan sholat ya. Ditanggapin juga sama yang satu ini ya. Bang Permadi Arya, betul, mereka aman di sana. Di Amerika bukan berarti mereka Kristen semua ya. Ateis juga banyak di sana. Tapi kalau udah urusan agama, itu urusan masing-masing. Nggak kayak di sini. Agamaku, agamamu, urusanku. Makanya pertemanan di sana nggak ada yang nanya, kamu agamanya apa? Wow, keren sekali teman-teman ya. Jadi itu nggak penting banget, yang penting jalanin masing-masing ya kan, sesuai dengan kepercayaan dan iman Anda, tentunya itu bagus ya. Ada komentar dari Lahuar Mendo ya, USA itu ya, ibadah di jalan aman, di Indonesia malah ibadah di rumah sendiri tantrum. Betul ya. Aduh, kita malah di rumah sendiri takut juga untuk melakukan ibadah. Padahal seharusnya di rumah kita sendiri ya kita bebas mau buat apa aja. Yang penting tidak melakukan kejahatan ya. Tapi ya inilah Indonesia teman-teman. Lalu kemudian ada dari Sinar Hotang Ril ya. Saya pernah berpergian ke suatu daerah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Dan pas saya pesan makan, di dalam lengkap semua disediakan tempat sholat. Pas saya tanya, jawabannya sangat menyejukkan hati. Oke. Lalu kemudian ada komentar dari peristiwa apa saja ya. Saya ikut doa bersama di Balaraja di demo warga satu kampung. Wow. Saya Kristen. Kami di dalam rumah tidak menggunakan pengeras suara. Nah, itulah perbedaannya Indonesia dengan Amerika Serikat. Kita beribadah di rumah sendiri di Indonesia masih aja diganggu. Ngeri gak sih? Ya kan? Ada komentar dari reinkarnasi ya. Kenapa bisa terjadi? Mungkin karena nggak adanya Menteri Agama Kristen. Wah, jadi kan nggak perlu sih ya, yang penting kan Menteri Agama, karena di bawahnya tentunya ada departemen ya, ada apa namanya Bimas Kristen, Islam, Katolik dan sebagainya, jadi masing-masing lah. Jadi masalahnya bukan di situ sih, tapi masalahnya lebih kepada mereka-mereka yang saudara-saudara kita selalu mengganggu ini karena otak nggak dipakai begitu sih ya. Lalu kemudian Cynthia, hahaha, katanya keren. Jadi siapa yang setnya? Ada yang panas nanti bang.
Nggak apa-apa, yang panas nanti disiram pakai air. Ya. Lalu berikutnya ada juga dari penerbang Rido. Nggak apa-apa di pinggir, bukan di tengah jalan dan menutup seperti Indonesia. Ya itulah istilahnya begini penerbang Indo. Kalau di Indonesia saja ya beribadah di rumah sendiri masih saja diganggu. Ya sedangkan yang di Amerika Serikat ini di pinggir jalan pun ya nggak apa-apa. Padahal itu sebenarnya bukan tempat untuk beribadah loh. Ya tapi di situ nggak terjadi apa-apa, nggak dilarang gitu lah. Jadi nggak harus di tengah jalan, yang namanya juga tempat umum ya sebenarnya ya kita ngapain sih ya beribadah di situ ya, karena itu tentunya membuat orang terganggu dan itu seperti munafik aja sih ya. Masa iya kita harus pamer-pamerkan ketika kita beribadah ya kan. Tapi di Amerika Serikat nggak ada yang seperti begitu. Nggak apa-apa, silakan aja. Mungkin memang waktunya Anda juga sedang mempunyai kerinduan untuk mau datang ke Tuhan Anda, untuk berkomunikasi, untuk memuji, untuk menyenangkan Tuhan, ya silakan ya. Bagi kita seharusnya sih fair-fair aja ya. Lalu kemudian ada komentar dari Heru Tirta ya. Akibat negara membiarkan perilaku negatif, makanya masyarakatnya jadi abar-baran ya. Ya, kita akan coba lihat ini yang paling terakhir nanti teman-temannya, ada 2 komentar dari Hosea lalu dari Sandi Diningrat ya. Yang pertama dulu dari Hosea. Sebenarnya banyak orang Islam gak suka sama Abang Permadi Arya, tapi menurutku Bang Permadi Arya salah satu orang Islam toleransi ditambah berani bela non-Islam. Salut Bang. Ya, benar sekali, memang masalah orang yang gak senang sama Bang Permadi Arya banyak banget lah. Lalu kemudian ini paling terakhir sekali dari Sandi Diningrat ya. Bang Permadi Arya waktu di Amerika ada ngitung berapa jumlah masjid yang berdiri di negara itu enggak? Ada masuk masjid yang ada di Amerika enggak? Boleh enggak mengumandangkan ya azan 5 kali dalam sehari di Amerika itu? Dan di negaramu sendiri udah kau hitung belum gereja yang sudah berdiri dengan gereja yang dapat izin itu banyak mana ya? Telah kau hitung belum ada berapa nyawa non-muslim yang melayang di bantai muslim karena non-muslimnya lagi melaksanakan ibadah. Mau kau terima apa enggak? Tapi faktanya yang jelas itu adalah Indonesia ini membangun gereja masih lebih mudah daripada membangun masjid di Amerika. Wow. Yang penting di sini kan bukan soal perbandingan sih teman-teman ya. Ya, seharusnya orang yang berpikiran baik tentunya ya, yang namanya agama itu kan hak asasi ya. Jadi orang mau memilih ini agama 1 atau agama 2 silakan aja. Dia mau beribadah dimanapun ya silakan aja. Yang penting dia nggak mengganggu orang lain sih. Bagi saya sih begitu teman-temannya. Jadi saya pikir teman-teman silakan berikan komentarnya di kolom komentar video ini. Selamat pagi dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.